Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akan memberikan kesimpulan hasil refleksi yang tertuang dalam modul 1.1.A.9 tentang koneksi antar materi. Perkenalkan, saya Siti Fatika Dewi dari SMA Negeri 16 Surabaya memberikan refleksi hasil dari pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pada intinya merupakan kolaborasi antara pendidikan dan kebudayaan sebagai dasar berkembangnya bangsa. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang kemudian menjadi landasan dalam pembentukan karakter budaya bangsa, yang pada intinya bertujuan untuk perubahan yang bergerak secara dinamis dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam keberagaman kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari pemahaman tersebut, pendidikan terkandung esensi-esensi dari kebudayaan yang tentunya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Adapun relevansi dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada pada pendidikan di era sekarang berpedoman pada 3 hal, di antaranya, pertama, kodrat kondisi yang termasuk di dalamnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, prinsip perubahan yang berdasarkan pada teori trikon. Dan yang ketiga, budi pekerti yang menjadi objek atau apa yang menjadi tujuan perubahan tersebut. Kodrat alam adalah lingkungan alam, tempat di mana anak itu berada, baik itu tentang kultur budayanya maupun kondisi geografisnya yang beraneka ragam. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan-perubahan yang berkembang dan terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, ada prinsip perubahan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni perubahan yang dinamis dan berasaskan pada teori trikon. Teori trikon itu merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur. Pertama, kontinuitas, yang artinya perubahan itu dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Maksudnya, bahwa dalam mengembangkan dan membina karakter bangsa merupakan kelanjutan dari budaya sendiri. Kedua, konsentris, berarti dalam mengembangkan kebudayaan haruslah bersifat terbuka, namun kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya di sekitar kita. Diambil hal-hal yang dapat memperkaya dan meningkatkan mutu karakter dengan tetap berakar pada budaya bangsa. Ketiga, konvergen, artinya bersatu membangun budaya dunia tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas budaya bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi objek dasar dari pendidikan. Budi pekerti. Budi artinya cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti adalah tenaga atau raga. Perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, yakni semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Budi pekerti menjadi modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan dan menjadi kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan atau keharmonisan dalam hidup. Inilah semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat kita kenal. Ing ngarso suntolodo, ing madyo mangunkarso, tut uri handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Hal ini bermaksud bahwa di depan, kita sebagai seorang guru, pendidik, pengajar, harus memberi teladan atau contoh tindakan baik kepada siswanya. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan dari belakang, tentunya seorang guru harus bisa memberikan dorongan, arahan, dan juga motivasi kepada siswanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan semboyan tersebut juga melahirkan pembelajaran dengan menggunakan sistem Among, yang artinya seorang guru saat memberikan pendidikan dan pengajaran baiknya dengan cara asah, asih, dan asuh. Asah memberikan stimulasi untuk mengoptimalkan kecerdasan majemuk, membagi ilmu, wawasan, dan motivasi untuk tumbuh kembang anak.
ASIH, pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih sehingga menimbulkan rasa empati dan tenggang rasa dalam proses pembelajaran. Dan asuh adalah memberikan perlindungan, membimbing, dan mengasuh dengan proporsional dan profesional untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Sehingga output dari pendidikan yang dihasilkan adalah siswa-siswi yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Perubahan pada diri saya yang setelah mengikuti modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya 1. Lebih menghayati fungsi seorang guru sebagai figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar, juga sebagai motivator. Berpikir tentang how to transfer of knowledge and transformation of value. Kedua, berusaha mengolah semua daya dan upaya yang dimiliki secara merdeka, baik fisik, mental, dan kerohanian dalam proses pembelajaran. Ketiga, lebih menghayati sistem Among yang saya terapkan dalam pembelajaran dengan berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih untuk menjadi teladan dan memberi semangat juga motivasi. Yang keempat, berusaha melakukan perubahan secara dinamis yang disesuaikan dengan keberagaman kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan yang kelima, fokus pada tujuan transformasi value untuk menghasilkan IQ, SQ, EQ, hal apa MQ saja yang ingin yang dan akan saya lakukan. Di antaranya adalah selalu berusaha menjadi motivator, coach, teacher, assist, fasilitator yang baik untuk siswa saya dengan melakukan support, guide, develop, contribute, help, serve, and teach. Dan tentunya saya harus selalu upgrade my insight, knowledge, experience, and then self-quality. So, dengan melakukan segala upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri, untuk menjadi guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, untuk tujuan mencerdaskan anak bangsa. Alhamdulillah selalu diberi kesempatan untuk mendampingi anak-anak dalam tiap aktivitasnya. Bersama setiap hari punya cerita di tiap waktu yang dilalui bersama. Kadang kita perlu sedikit menangis bersama karena terlalu sering kita tertawa bahagia. Menjadi pembimbing dan pembina untuk siswa-siswiku adalah hal indah sebagai seorang guru. Bahagiaku adalah ketika bisa bersama menjadikanmu pribadi yang lebih baik dalam tiap kegiatan, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Semoga bisa menjadi guru yang sesuai dengan esensi pendidikan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam semangat calon guru penggerak Indonesia.